Yang ada di kepala kamu belum ada tersimpan? Oke, sekarang tunjukkan catatan kamu ke kamera, Muhammad Alam. Ada catatan kamu? Punya campur, Sir. Belum Coba saya satuin, Sir. yang ada saja bahasa Inggrisnya tunjukin. Ya, jadi saya berharap guys, dari sini kita belajar bahwasanya setiap dosen punya metode masing-masing mengajar. Inilah cara saya mengajar, bahwasanya saya melihat kalian aktif enggak di mata kuliah saya. Artinya ketika saya menjelaskan ada enggak sedikit catatan-catatan kamu mengenai hal-hal penting dengan topik yang kita bahas. Oke. Nah, jadi dari sini kita belajar seorang profesor sekalipun pasti punya catatan mengenai hal-hal yang memang dia lakukan. Nah, sebagai seorang mahasiswa, saya menyarankan kalian mulai sekarang jangan bukunya itu hanya dibeli bersih sampai akhir semester. At least ketika orang melihat kamar kamu, membaca buku kamu, oh, anak ini belajar tanggal sekian, topiknya tentang ini. Nah, jadi kelihatan bahwasanya kamu ada aktivitas lah, meskipun ini online kelas. Oke, saya Alam saya lewatkan dulu. Saya ke Damara Salsabila. Damara? Yes, sir. Oke. Nah, kita kan sudah mempelajari comparison degree. Nah, sebutkan satu contoh kalimat yang mengenai comparison degree tapi tingkat perbandingannya adalah yang comparative. Comparative itu berarti yang pakai er atau more. Coba buatkan satu kalimat. Oke, Damara, coba tunjukkan catatan kamu mengenai materi yang kamu catat tentang materi kita bahasa Inggris. Oke, ada. Oke, jadi karena ada, saya buatkan dulu sedikit di sini catatannya. Saya ke yang lain dulu, Damara. Saya skip dulu ya nama kamu ya. Ada Laksya. Laksya, how are you today? I'm fine, sir. Oke. Laksya, kalau kata sifatnya itu adalah extraordinary. Ya, luar biasa. Kalau lebih luar biasa atau ya, lebih luar biasa itu pakai more atau er. More, sir. More. Kenapa pakai more, Laksya? Karena more itu dipakai buat yang lebih dari, karena more itu lebih dari sir. Lebih dari apa? Is. Oke. Penjelasannya masih belum jelas. Oke, kalau kata sifatnya itu lazy, kalau lazy itu malas. Kalau lebih malas, bahasa Inggrisnya apa? Laziest. Itu paling malas. Kalau lebih malas? More. Oke. Saya jelaskan kemarin ketika kata sifatnya berakhiran y, apalagi itu satu dan dua suku kata, pasti dia menggunakan er, berarti lazier. Oke, kamu masih belum paham. Oke, apa yang kamu tahu tentang kata sifat? Laksya, apa sih kata sifat itu? Kata sifat. Ya, saya lewatkan Laksya.
Mudah-mudahan minggu depan saya bisa tanya lagi untuk yang saya skip namanya ya. Saya ke Mr. Gema, Gema Kurnia. Yes, sir. Oke, Gema, apa yang kamu tahu tentang kata sifat? Apa sih fungsi kata sifat itu, Gem? Menjelaskan adverb ya, sir. Oke, kalau menjelaskan adverb, buatkan satu contoh kalimat yang menjelaskan adverb. Menjelaskan. Sorry, sir. Signalnya memang agak lemot ya hari ini ya. Yes, sir. Iya, di sini juga Sorry, signalnya kurang bagus, maaf guys. Mungkin apa ya? Pulsa saya banyak datanya, cuman emang unstable di sini, tidak stabil. Bisa dengar suara saya dengan jelas sekarang, Gen? Yes, sir. Oke, Gen. Sebutkan tadi contoh kalimat yang menggunakan kata sifat menerangkan kata keterangan maksud kamu tadi ya. Oke, Gema, saya lewatkan dulu karena terlihat bingung dan ragu. Saya ke Muhammad Alam. Alam tadi sudah. Saya ke Muhammad Alam sudah. Saya ke Fadlan. Fadlan. Iya, sir. Oke, Fadlan. Apa sih fungsi kata kerja itu? Apa sih gunanya kata kerja? Kata kerja adalah kata yang menyatakan suatu tindakan. Oke, bagus. Tindakan atau aktivitas, paham. Ciri-ciri kata kerja dalam bahasa Inggris ada 2 jenis. Apa itu? Ada simple present sama simple past. Itu tenses. Yang saya mau tanya, jenis kata kerja. Oke, lupa dia ya. Jadi ada 2 jenis kata kerja Fadlan, ada regular, ada irregular. Yang dulu di SMA kalian malas banget mempelajari irregular karena irregular itu bentuk kedua dan ketiganya itu tidak pakai ed ya. Oke, Fadlan, saya kasih dulu nilainya di sini bahwasanya bisa menjawab 1 pertanyaan dari saya. Saya skip dulu. Fadlan, thank you so much. Saya ke ini yang namanya kelompok-kelompok ini namanya tidak terlihat, hanya terlihat kelompok 321 IA. Neng, kalau boleh namanya diganti, nama lengkap, tidak usah pakai kelompok 32. Saya tunggu namanya diperbaiki. Saya ke Miss Rahmawati dulu. Rahmawati. Yes, sir. Oke. Rahmawati kan tadi ada regular, irregular. Sebutkan 5 kata kerja yang irregular. Sebutkan bentuk pertama dan keduanya. Oke, Rahmawati saya lewatkan dulu karena masih baca, berarti yang diingat dari SMA lupa ya semuanya ya. Saya kembalikan saya ke temannya dulu, Rahmawati saya skip dulu. Saya ke Imam Fahrezi. Yes. Oke. Imam Fahrezi saya sebutkan bentuk pertama kata kerjanya, kamu sebutkan bentuk kedua. Contohnya kalau saya sebutkan go, kamu sebutkan went. Karena went adalah bentuk kedua dari go. Bentuk pertamanya adalah draw. Apa bentuk keduanya? Apa, sir? Draw itu adalah D-R-A-W. Draw. Oh, draw. Draw.
Coba dieja. D-R-I-W. Pakai bahasa Inggris. Kita nggak bahasa Indonesia D sekarang. D-R-I-W. DR. Nggak ada R dalam bahasa Inggris. R. Oh, R. I. Apa sih? I ya? Nah, saya kembalikanlah kamu ke TK ya. Masa udah kampus internasional, nanti kalau ada temennya Sorry. atau dosennya luar negeri ngomong, can you spell your name? Nah, masih AUEO, nanti kalian malu. Karena di Gunadarma ada tulisan UFO, artinya masa depan diraih saat ini, artinya kamu sudah bisa setidak-tidaknya memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris, ya. Kan nama itu nanti pasti diminta untuk eja ya. Jadi jangan lupa pelajaran TK dulu ABCD-nya. Oke, coba dieja pakai bahasa Indonesia. Apa tadi bentuk kedua dari draw, Imam? Oke. D-R-E-W. D-R-E-W. Oke. Bacanya drew ya. Coba diulang, drew. Drew. Apa artinya bahasa Indonesianya apa itu? Drew. Menggambar. Good. Apa bentuk kedua dari sing, bernyanyi? Song. Song itu bendanya, song itu lagu. Berarti kamu salah. Oh, iya. Apa bentuk kedua dari Sang. read? Membaca. Read. Oke, coba Read. dieja. Read bukannya? Bentar. Read. Lupa, Sir. Lupa. Ya, Imam, saya kasih dulu nilai sedikit di sini. Saya ke Miss Devi Zahra. Hi, Devi. Can you hear me? Yes, sir. Oke. Kalau kata sifatnya misalkan comfortable, artinya menyenangkan. Kalau lebih menyenangkan bahasa Inggrisnya apa, Dev? More comfortable. Good. Kamu pakai more ya? Iya. Kenapa kamu pakai more? Kenapa nggak comfortable? Kenapa nggak pakai ER, Dev? Karena lebih dari 2 kata. Bukan 2 kata, itu 1 kata. Oh, maksudnya 2 suku kata. Suku kata. Suku kata artinya cara pengucapannya kan? Iya. Iya. Oke, kalau kata kerjanya si, bentuk keduanya apa, Dev? So. Oke, coba dieja. S-A-W. Good. Satu pertanyaan lagi. Apa sih fungsi kata keterangan, Dev? Untuk apa kayak menentukan dari apa sih namanya tuh? Apa pokoknya menjelaskan suatu kondisi gitu kayak tempat atau waktu gitu. Good. Berarti kamu sudah paham ya. Ya, menjelaskan waktu, bisa menjelaskan tempat, namanya juga menerangkan ya di mana atau kapan kejadian tersebut terjadi. Thank you, Dev. Iya. Saya ke room 2 dulu ya, ke ruang kedua. Saya temukan di sini yang tidak pakai kamera, Aryo. Apakah Aryo mendengarkan saya? Bisa dibuka kameranya, yuk. Oke, mungkin Aryo masih di dapur kali ya. Aryo bisa dengar saya? Ah, nih ada nih. Yo, bisa dengar suara saya, yo? Aryo Bimo, mikrofonnya masih mute. Can you unmute?
Alia, kamu bisa dengar suara Aryo nggak? No, sir. Oke, Aryo kita lewatkan dulu. Saya ke Raihan Firdaus. Ada, Pak. Oke. Ray, apa sih bentuk kedua dari kata kerja uh, eat, makan? Eat. At. Coba dieja. E. T. A. T. E. A-E-T. At. At. Oke. At. Apa sih fungsi kata sifat, Ray? Kata sifat tuh apa? Menjelaskan tentang sifatnya. Sifat tuh Siapa yang punya sifat, Ray? kayak beautiful, handsome kayak gitu. Itu Sifat contohnya. Siapa yang memakai kata sifat itu? Kata kerjakah? Kata keterangankah? Ray, signalnya mungkin jelek juga di saya. Siapa sih yang menggunakan kata sifat, Ray? Oke, Rayhan masih bingung. Saya kasih dulu nilainya di sini untuk Rayhan. Saya ke Mr. Bin. Ini Bin ini NPM ada, tapi saya temukan di sini hanya ada Bin. Binti or Bin siapa ini? Bisa diganti namanya Mas or Mbak Neng? Oke. Karena Mr. Bin or Miss Binti belum menjawab, saya kasih X dulu di sini. CLT, kamu dengarkan saya? Yes, sir. Oke. Mana CLT ya? Oh iya, ini baru buka kameranya. Saya panggil kamu Yusuf aja atau CLT? Yusuf aja, sir. Yusuf, apa yang kamu tahu tentang kata sifat? Sifat. Ya. Sifat itu berfungsi untuk menjelaskan atau menggambarkan atau mengganti kata pronoun. Salah. Jadi salah ya. Nggak ada pronoun berhubungan dengan kata sifat. Iya. Oke. Sebutkan dulu CLT 5 kata sifat dalam bahasa Inggris. Lima kata sifat, sir. Ya. Oke, saya lewatkan dulu CLT. Saya ke Mr. Rido Kurniawan. Yes, sir. Iya. Rido Kurniawan, Rido K. Rido, apa sih fungsi kata sifat do?
Bisa jawab Rido? Apa udah lupa kamu? Apa pertanyaan? Aduh. Iya ya. Emang signalnya kurang stabil sih. Apa fungsi kata sifat do? Untuk menjelaskan suatu objek, sifat suatu objek. Oke. Untuk objek itu termasuk kata apa? Kata benda, kata keterangan, atau kata kerja? Kata kerja. Salah. Masa objek kata kerja? Kalau bahasa Indonesia, kalau subjek atau objek itu benda atau kata kerja? Kata benda berarti. Iya. Karena pelaku itu kan benda. Contohnya Rido mencintai Silva. Rido love Silva. Rido dan Silva itu kan sama-sama manusia. Manusia adalah termasuk benda, ya kan? Guys, belajar bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia juga masih acak-adut, itu nanti nggak bisa kalian. Makanya cintailah bahasa Indonesia itu sebagai manusia yang cinta negaranya. Karena kita sebagai pemuda-pemudi Pancasila harus mencintai negaranya termasuk mencintai bahasanya. Jadi jangan bilang kalau kamu warga negara Indonesia ketika bahasa Indonesianya juga nggak paham. Rido, satu pertanyaan lagi buat kamu. Tadi kamu bilang menjelaskan kata sifat menjelaskan benda. Sebutkan 5 kata sifat, Rido. Lazy. Kedua. Beautiful. Ya. Handsome. Terus apa ya? Padahal setiap benda kan memiliki ciri-ciri. Banyak banget contohnya rambut yang hitam. Hitam adalah sifatnya. Mata yang sipit. Sipit adalah kata sifatnya. Wah. Jadi banyak banget. Jadi Rido, nanti belajar lagi. Saya buatkan dulu nilainya di sini. Saya ke Mr. Paul Henry. Yes, sir. Oke. Paul Henry Grimaud, ini namanya juga sudah Western. Saya tanya nanti bahasa Inggris pasti sudah bisa dilalap sama dia. Paul Henry Grimaud. Paul, what do you know about simple present? What is the function of simple present, Paul? Bahasa Indonesia ya, Mister. Iya, nama kamu kan sudah Western, makanya saya tanya pakai Western. Ayo, jangan malu-maluin nama kamu. Ayo. Gimana tadi, Sir? namanya udah pakai bahasa Inggris. Saya sarankan kamu bahasa Inggrisnya harus bagus. Paul Henry Green. Paul, what do you know about simple present? What is the function of simple present, Paul? Simple present. Jawabnya pakai bahasa Inggris ya, Paul. Tapi kalau tadi namanya Rafli Aulia, kan itu kan namanya Indonesia banget. Bolehlah menjawab pakai bahasa Indonesia. Tapi kan nama kamu sudah bagus banget ini, Inggris banget. Ini contohnya present simple present tense. In English. Oh, in English. Astaga. Ayo mulai dari sini kamu harus nanti mempertahankan jati diri kamu yang memakai nama Western, ya. Ya. Karena senyuman kamu juga udah senyuman orang bule itu. Ayo. Contohnya.
Mary takes care of her brother. Apa artinya itu? Ya digantilah namanya nanti Paul Henry itu ya. Oke, siap. Bercanda. Paul, apa sih fungsi tensis itu menurut kamu, Paul? Fungsi tensis. Kenapa sampai universitas di seluruh negara mempelajari tensis? Kenapa sih? Ada apa dengan tensis? Kenapa sampai ke kuliah pun mempelajari tensis? Kenapa? Ada apa? Nah, ada alasannya itu. Menurut kamu, apa sih fungsi tensis itu, Paul? Fungsi tensis untuk mengubah kata kali ya. Jangan suka mengubah kata. Sifat. Tidak ada perubahan di sini, Paul. Nama kamu juga nanti tidak boleh berubah ya. Nggak ada berubah di sini. Oh iya, siap. Iya, nanti saya jelaskan guys kenapa kita seluruh dunia ini, karena memang salah satu bahasa Inggris dipilih sebagai bahasa internasional. Dan kenapa dipilih bahasa Inggris itu sebagai bahasa internasional? Karena ada tensisnya. Nah, kenapa mahasiswa di setiap universitas, bukan hanya di Gunadarma, selalu mempelajari bahasa Inggris dan di dalamnya belajar tensis? Ada apa sih? Nah, ada maknanya itu. Nah, ketika kalian tidak memahami itu, makanya kalian membenci bahasa Inggris. Oke, nanti saya jelaskan sedikit. Paul Henry, saya skip dulu nama kamu di sini. Oke, nanti saya kembali ke kamu. Saya ini juga nih. Alexander Abraham. Yes, sir. Okay. Alex, because your name is English and Western name, so I speak English to you and please answer my question in English. Abraham, what do you know about simple or not present continuous? What is present continuous? Present continuous is a tenses that describe what we're doing at that time, sir. Okay, good. So present continuous means that telling about present or this moment activities. Can you mention one example, please? Contoh kalimatnya, sir. In English, please. I don't know Indonesia. Yes. I am doing my homework now. Okay. Padahal kamu lagi nggak ngerjain PR loh. Kamu lagi ngomong ke saya. Coba pakai kalimat yang real. Jangan saya sedang tidur, Ibu Budi sedang memasak, Ibu Budinya udah entah kemana. Ya coba pakai kalimat yang real. Saya sedang berbicara kepada Gunawan. Ayo, bahasa Inggrisnya apa? To Mr. Gunawan right now. Good. Thank you, Alex. You prove that your name, Alexander Abraham, means that you know English. Thank you. Hello? Yeah, I can hear you. Thank you, Alexander. Ya, thank you. Thank you, Alex. Tadi gue dipanggil nggak sih? Ya, saya panggil tadi nama kamu, Alex. Mungkin Yes, sir. signal saya yang kurang bagus. Thank you, Alex. Yes. Ya. And I go to ada namanya tadi di sini Dut, berarti orang India. Tapi saya nggak akan bertanya dalam bahasa India. Mana Dut tadi ya? Oh, Fasya Dut. Fasya Dut. Yes, sir. Memang nama kamu ada endut-endutnya? Apa memang kamu ingin namanya terlihat unik?
Enggak, ini belum keganti, Sir. Ya ampun. Jangan pakai nama artis dulu di kelas ya. Coba diganti namanya. Jangan pakai endut-endut, cubi-cubi, cia-ciamik ya. Coba diganti namanya yang nama asli guys. Nama panggung Iya, nanti Sir. malam saja ya. Oke, diganti Baik. namanya. Saya kembali nanti ke endut-endut ya. Saya ke Iya. apa ini ya? Pundi Razak. Nah, ini saya ke Pundi Razak. Yes, sir. Are you Indian boy? No, I'm Indonesian. Oh ya, oke. Berarti nanti bisa jawab bahasa Indonesia lah, karena saya pikir ini bahasa India, kita lagi nggak belajar India ya. Kuch kotahe. Pundi, apa sih menurut kamu fungsi tenses itu? Tenses is a structure of struktur kalimat gitu. Kalau Biar struktur kalimat, kalimatnya. kalau struktur kalimat itu adalah grammar. Grammar itu memang di dalamnya itu ada tenses. Tenses itu apa? Oh, tensesnya itu untuk menunjukkan suatu keadaan ya? Keadaan. Kalau keadaan itu berarti kata keterangan. Oke, pertanyaan kedua lah buat kamu, Pundi. I mean is sebuah kalimat yang menjelaskan suatu keadaan gitu. Kalau menjelaskan suatu keadaan, semua kalimat juga ada keadaannya. Keadaan itu kan kata keterangan kan? Kata keterangan kondisi. Bisa jawab? Saya skip dulu. Saya skip dulu ya. Bukan saya skip, saya ke pertanyaan kedua untuk Pundi. Pundi, tadi sudah dijelaskan ada kata benda yang abstrak dan konkret. Kalau saya minta kamu untuk memberikan kepada kami 5 contoh kata benda yang abstrak, boleh Pundi? Abstrak, idea. Oke, idea. Knowledge. Knowledge. Air. Air. What else? Power. Power. And padahal banyak banget ya. Apalagi yang berhubungan dengan perasaan. Karena perasaan tidak bisa terlihat tapi bisa dirasakan. Contohnya kemunafikan, kebahagiaan, kesedihan, perselingkuhan. Ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Bahasa Indonesia boleh. Saya buatkan dulu di sini nilainya. Sebenarnya boleh tadi tapi tetap harus diterjemahkan. Ya. Thank you Pundi Razak. Saya karena banyak nama Muhammad di sini dan namanya hanya terlihat Muhammad, coba nanti diganti namanya M-nya Muhammad itu diganti M titik, jadi nama tengahnya yang terlihat di Zoom. Ya, karena Muhammad semua, Muhammad itu kan nama religius, jadi nama tengahnya biasanya yang dibacakan. Nah, ini baru langsung tersadar dia. Mukni. Yes, sir. Okay. Mukni, listen to my question. What do you know about comparison degree? Apa sih comparison degree itu, Mug? It's to compare between a noun which is bigger, which is smaller,
Something like that. Apanya yang dibandingkan? The objective, sifatnya. Itu maksud saya. Karena kata sifatnya itu yang nanti akan berubah kan? Berarti sifatnya yang dibandingkan kan? Yes. Oke. Kalau kata sifatnya itu adalah difficult. Kalau difficult itu adalah sulit atau susah. Kalau lebih sulit, bahasa Inggrisnya? It's more difficult. Ya, kalau kata sifatnya itu adalah crazy. Kalau crazy itu gila. Kalau lebih gila? Crazier. Oke. Ya, thank you Mugni. Mugni berarti sudah membaca dan belajar di rumah. Nah, ini maksud saya. Ketika kamu sudah baca, ada yang tinggal di otak dan ketika ditanya langsung dijawab, bukan gitu. Kalau masih berarti masih bimbang dan ragu. Saya ke Mr. Naval. Naval, can you hear me? Yes, sir. Oke. Belum saya panggilkan tadi namanya Naval? Belum. Oke. Naval wajahnya hanya terlihat setengah. Coba kameranya diturunkan. Kan terlihat dagunya yang runcing itu ya. Naval, saya sebutkan bentuk pertamanya. Nanti kamu sebutkan bentuk kedua. Bentuk pertamanya adalah kata kerja tell, menceritakan. Apa bentuk keduanya, Val? Tell. Tadi tell ya, sir? Iya, tell. Masih nyari kamus ya? Lupa berarti. Tol bukan, sir. Tol. Bukan tol, nanti marah nanti kalau orang tol. Nggak, maksudnya tal. Nah inilah, kalau mendengar kata itu nanti dikira kita lagi berbicara tentang alat kelamin lagi. Told, ayo told. Oh, tol. Iya. Ya, at least ada he-nya lah. Kalau tol kan itu tall. Coba tall. Iya. Tall. Kalau bentuk pertamanya berbicara, speak, bentuk keduanya apa, Val? Spoke. Nah, bukan spoke, tapi spoke. Ayo, biar indah bahasanya. Spoke. Iya. Bibirnya agak-agak seperti Cinta Laura, agak di lembut-lembutin ya. Bukan spoke. Bentuk pertamanya adalah swim. Apa bentuk keduanya, Val? Swim juga bukan sih? Salah. Kamu pernah renang nggak? Pernah. Iya. Kalau kamu bilang saya berenang tadi malam, I swam last night. Jadi bentuk keduanya adalah swam. Oke, terakhir. Kalau bentuk pertamanya adalah read, membaca. Apa bentuk keduanya, Val? Read it. Oke, inilah salahnya. Jadi ada kata kerja yang tidak ada bentuk ed-ed-nya. Read itu tidak read it, ya. Read, bacanya read, tulisannya tetap sama. Thank you, Naval. Belajar lagi mengenai kata kerja yang tidak beraturan, karena kata kerja yang tidak beraturan inilah yang nanti sering kita temukan di tes-tes yang mahasiswa sering temukan nanti, tes TOEFL, tes IELTS, TOEIC, dan kata kerja ini kalau tidak kita kuasai, itulah yang membuat kita nanti tidak memahami kalimat-kalimat yang kita temukan di dalam tes tersebut, ya. Saya ke Mr.
Alfian, tadi udah saya tanya belum? Belum ya? Alfian? Yes, sir. Oke. Mana senyumannya Alfian? Makanya kameranya diturunin, nggak terlihat mulutnya. Ya. Oke. Alfian, apa yang kamu tahu Yes. tentang simple present, Alfian? Kata yang digunakan sehari-hari, Pak. Kamu googling dulu itu ya? Iya, Pak. Jadi saya tahu ketika sorot mata kalian itu guys. Jadi saya udah puluhan tahun mengajar. Apalagi secara virtual ini ketika kamu tidak menatap mata saya. Ada hal-hal aneh yang kamu lakukan di situ ya. Oke. Tapi nggak apa-apa ya. Inilah enaknya virtual class. Alfian, sebutkan satu Yes, contoh sir. kalimat simple present yang subjeknya itu saya pilih nama Alia. Coba buat satu kalimat dalam bahasa Inggris simple present, subjeknya adalah Alia. Elia, don't go to the beach on Friday. Alia tersenyum tersipu karena kalimat kamu salah. Coba diulang. Elia, don't go to the beach on Friday. Alia pakai don't atau doesn't? Dot minuman. Don't, D-O-N-T. Bukan don't untuk Alia, karena Alia itu adalah perempuan cantik. She, berarti dia pakai doesn't. Paham? Yes, sir. Iya, berarti Alfian SMA-nya kemarin belum lulus bahasa Inggrisnya. Kalau saya guru SMA-nya, saya tidak akan meluluskan Alfian. Alfian, nanti belajar lagi mengenai simple present. Kamu belum baca atau belum belajar mengenai simple present yang saya berikan topiknya minggu lalu? Jujur. Iya, sir, tapi lupa. Itulah. Jangan sering-sering melupakan sesuatu, apalagi itu penting buat kita. Terlebih orang yang kita sayangi ya. Alfian, saya skip dulu nama kamu di sini. Saya ke Miss Damara Imam Pundi Alim Dwi Prayoga. Mr. Dwi. Yes, sir. Yeah, Mr. Dwi Prayoga, can you put di kupluknya itu loh, dibuka dulu biar terlihat rambut bagusnya. Yeah. That's yeah. Belum mandi, sir. You look more handsome like this, ya. Tidak apa-apa, yang penting rambutnya terlihat. Saya pikir kamu tadi botak di tengah, enggak ya? Ternyata ganteng banget. Enggak. Dwi, No. apa sih fungsi simple present menurut kamu, Uwi? Apa ya? Fungsinya itu kalau sudah tertawa tersipu malu seperti itu berarti belum baca. Saya lewatin dulu Mr. Dwi Prayoga. Ternyata dia ganteng tapi tidak membaca materi dari saya. Berarti saya ke Raihan. Raihan tadi sudah, saya ke... Ayo dulu diangkat dulu kakinya atau tangannya yang belum saya panggil dari tadi namanya. Ayo. Ada raise hand di situ. Saya akan melihat yang raise hand berarti belum saya panggil namanya. Ayo. Ada terlihat. Ada kan di situ menu raising hand, guys?
Sudah saya panggil semuanya berarti ya, karena nggak ada yang raising hand. Oke, saya bacakan dulu di daftar list saya yang saya panggil meskipun belum ada nilainya, tapi semua nama ini sudah saya panggil dari tadi. Ada Ari Nugroho, Manika, Alia Halisa, Muhammad Alam, Damara, Laksya, Gema, Fadlan, Ramawati, Imam Farezi, Devi, Aryo, Raihan, Bin, CLT, Rido, Paul Henry, Alexander, Pundi, Murni, Naufal, Alvian, Dwi Prayoga. Ada yang belum saya panggil namanya? Oh iya, oke. Ternyata tangan kalian ada yang biru, ada yang kuning. Yang kuning lebih besar. Formatnya beda-beda ya. Yang besar dulu tangannya terlihat ada Mr. Rafli Olia. Oh iya, Rafli belum sih panggil. Padahal tadi wajahnya yang pertama saya lihat. Rafli? Ya. Oke. Rafli, sebutkan 4 jenis kata yang tadi kita pelajari dari awal. Sorry, sir. 4 jenis kata yang tadi kita bahas dari awal, apa saja? Kata sifat, kata benda. Padahal kamu tadi sibuk lo mencatat di situ. Coba lihat bukumu itu. Apa yang kamu catat tadi? Puisi cintakah atau materi tentang ini? Nggak ada buku, sir. Inilah mahasiswa sekarang. Apalagi di rumah. Nggak ada buku. Ke kampus pun nanti cuman pakai tas-tas tempat rokok dan kosmetik ya. Baguslah. Lagi nggak nyatet tadi, sir. Lagi diem aja. Orang tangan kamu tadi bergerak-gerak kok. Di atas. Oke, jawablah pertanyaan saya ini pun Rafli. Apa sih bentuk kedua dari kata kerja mencuri, steal? Nah, kalau sudah menutup bibirnya artinya dia masih lupa. Apa bentuk kedua dari drive, mengemudi? Lupa ya. Oke, Rafli. Tatapan kamu tajam, tapi tidak setajam pemikiran kamu. Berarti banyak hal yang terlupa ya. Iya, sir. Coba lihat kamera. Iya kan? Tatapannya tajam, tapi ilmunya belum tajam. Belajar lagi ya, Rafli ya. Iya, sir. Saya lewatkan dulu Mr. Rafli. Saya ke Miss Silva. Yes, sir. Okay. Miss Silva, I mentioned verb 1 and then you mention verb 2. Verb 1 yang bentuk pertamanya adalah bear, melahirkan, bear. Bentuk keduanya birth. Salah. Kalau melahirkan. Padahal kalau kamu terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, saya dilahirkan, I was born. Born ya. Itu bentuk ketiganya. Bentuk keduanya adalah born. Padahal tiap hari kata-kata tersebut sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Bentuk pertamanya Silva adalah Silva, dengar saya? Yes, sir. Oke. Bentuk pertamanya adalah take. Bentuk keduanya? Taken.
Salah. Taken adalah bentuk ketiganya. Bentuk keduanya adalah took. Take, took, taken. Kalau pacar kamu sedetik pun tidak terlupa, tapi pelajaran kita kamu sudah melupakan. Bentuk pertamanya, bentuk pertamanya adalah read, membaca. Apa bentuk keduanya, Silva? Read. Bentuk keduanya? Read atau read? Iya, yang kedua itu yang benar. Meskipun tulisannya sama, cara ucapnya berbeda. Read ya. Ya. Oke, sebutkan satu kalimat present continuous yang subjeknya itu adalah Alfian. Ayo. Alfian going to school. Alfian goes to school next month. Ada dua hal yang salah di situ. Goes itu simple present. Next month itu simple future. Nah, coba diperbaiki kalimatnya. Apa sih present continuous, Silva, menurut kamu? Yang akan dilakukan mungkin. Kita belum belajar future loh. Kita namanya akan itu kan masa depan. Ya, itu namanya future. Berarti saya kasih sedikit dulu nilainya Silva di sini. Saya lewat Arik. Iya, signalnya jelek ya dari sayanya mungkin. Arik, bisa dengar suara saya? Halo? Ya. Arik, bisa dengar suara saya? Bisa. Bisa? Arik? Oke, saya coba ketik di chat. Mungkin memang signalnya memang jelek hari ini, saya nggak tahu. Padahal biasanya nggak, baru hari ini signal saya jelek. Berarti tadi suara saya dari awal sering putus-putus ya guys ya? Yes, sir. Sorry ya. Arik, dengar saya sekarang? Dengar. Oke. Arik, buatkan dulu contoh simple present yang subjeknya itu adalah Silva. Silva is study yesterday. Salah. Ada dua yang salah di situ. Udah pakai is, yesterday lagi. Yesterday adalah kejadian di masa lampau, bukan kejadian sehari-hari. Oke. Berarti kamu belum memahami tentang simple present. Nah, biar ada sedikit gambaran kamu paham materi saya tanya pertanyaan kedua. Apa sih menurut kamu fungsi kata sifat itu, Arik? Kata sifat itu buat pelengkap subjek atau objek gitu. Pelengkap? Untuk menerangkan sifat. Menerangkan sifat siapa? Menerangkan sifat juga. Yang mempunyai sifat itu siapa, Rick? Subjeknya. Bukan subjek saja, benda. Karena nanti kalau kamu bilang subjek, objek juga benda. Jadi ciri-ciri atau karakter itu dimiliki oleh benda. Coba dijelaskan lagi, Rick.
Apa sih fungsi kata sifat, Rick? Sebagai pelengkap untuk Bukan pelengkap. menerangkan sifat, ya. Ciri-ciri Sifat dari suatu kalimat. Iya, ciri-ciri atau Ciri-ciri. karakter yang dimiliki oleh benda itu artinya sifat, kata sifat. Benda. Coba diulang. Ciri-ciri dari untuk menerangkan kata benda. Noval, coba dekatkan kameranya dulu ke wajah kamu. Saya kejauhan soalnya saya nggak lihat seperti apa bentuk wajah kamu. Biar saya ingat saja, siapa tahu kita nanti ketemu di terminal, ada ketemu penjahat kan saya bisa bantu kamu. Coba lihat. Coba lihat. Ini jauh banget soalnya, nggak terlihat. Oh iya, mungkin memang kameranya terlalu jauh, tapi nggak apa-apa. Setidak-tidaknya saya bisa melihat kamu pakai headset dan kamu adalah manusia. Noval, saya kasih dulu nilai di sini sedikit ya, bahwasanya kamu bisa lah menjawab pertanyaan dari saya. Ada lagi yang tunjuk tangan di sini? Nggak ada lagi ya? Ya guys, ya inilah cara saya untuk menjelaskan ke kamu bahwasanya saya care dengan apapun yang saya kasih ke kamu. Jadi materi apapun yang saya berikan itu tolong dipelajari, karena nanti yang akan saya keluarkan pun di ujian tidak jauh-jauh dari situ. Nah, dari kuis hari ini saya melihat bahwasanya banyak dari kalian yang belum sama sekali membaca dan bahasa Inggris dasarnya saja belum mencukupi sebenarnya untuk masuk ke tingkat perkuliahan. Sebenarnya saya sudah kasih tahu di awal, materi kalian ini di perkuliahan ini adalah kumpulan materi dari SMP dan SMA. Jadi saya sangat shock ketika kalian sudah melupakan pelajaran SMA. Ya, karena di SMA saya mengajar sekitar ada 4-5 tahun, jadi saya paham banget materi bahasa Inggris kelas 3 SMA, termasuk juga tenses. Nah, kalian belum aja setahun meninggalkan SMA, tapi materinya sudah banyak terlupakan. Ya guys, sebelum saya tutup pertemuan hari ini, saya menginformasikan bahwasanya minggu depan masih saya akan bertanya, khususnya nama-nama yang belum ada nilainya sama sekali di sini, tentang topik-topik yang sudah kita pelajari. Dan sebenarnya hari ini topik kita adalah mengenai question word, sama dengan 1IA 17 tadi. Nanti topik hari ini saya share di saya WhatsApp ketua kelasnya Alexander. Nanti Alexander yang share ke kalian. Jadi sekarang waktunya kalian saya berikan waktu bertanya. Ada pertanyaan? Kok Dian baru masuk ini ya? Dian nggak usah kita masukkan ya, karena sudah mau berakhir. Ada pertanyaan, teman-teman? Mungkin ketua kelasnya. Alexander ada di sini? Ada, Sir. Oh iya. Alex? Oh iya. Oh ini yang selama ini saya chat kok. Di WhatsApp-nya nggak ada fotonya. Oh, ada, Sir. Masa? Mungkin Ada, kamu Sir, ada. kamu hidden kali ya, biar tidak terlihat oleh pria, tapi kalau yang chat wanita bisa melihat. Alex, ada pertanyaan, Lex? Saya mau nanya, Sir. Tadi kan terputus ya pas bagian saya, Sir. Saya dapat nilai nggak, Sir? Kan kamu bisa jawab tadi. Ada. Bisa, Sir. Bisa. Iya. Ada. Terima kasih, Sir. Dan mungkin minggu depan nama kamu tidak akan saya tanya lagi. Tidak buang-buang waktu. Karena menurut saya kamu sudah paham apa yang saya tanyakan. Enggak, menurut saya... bukan menurut saya. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan simpel menurut saya. Cuman mungkin ketika saya menjelaskan, kamu tidak membuat catatan atau kamu hanya mengandalkan simpanan di memori. Guys, saya ingatkan kalian, mahasiswa itu yang bagus adalah ketika punya catatan kecil,
meskipun berantakan, tapi catatan-catatan kecil mahasiswa itu biasanya sangat besar artinya. Catatan mahasiswa itu bisa berbentuk ada tanda panah, ada warna kuning, ada warna merah, ada coretan-coretan. Itu memang buku kuliah gitu. Jadi kalau kamu bandingkan buku kuliah dengan buku SMA itu rapih banget. Nah, kalau buku kuliah tidak perlu rapi, tapi inti-intinya saja, ya. Oke. Mengenai topik kita ada pertanyaan? Sir, tadi siapa ini? Oh ya, Mukni. Mister kan nanya tentang present continuous ya, Sir. Di materinya cuma sampai sebut present doang, Sir. Masa? Yakin? Iya. Coba cek Alex, apakah di situ di linknya ada present continuous saya kasih? Sebentar ya, Sir. Jangan-jangan Alex yang lupa. Coba cek. Karena makanya di silabus kamu itu kamu selalu cek. Itulah sebagai penjembatan buat kita. Kalau saya kasih topik yang berbeda, kamu bisa cek di silabus kamu. Tapi saya mau tanya Alex, apakah memang informasi yang saya berikan di virtual class mungkin apa memang link tentang present continuous nggak ada? Di virtual class cuma sama sebut present. Nanti saya cek lagi. Berarti saya hanya memberikan simple present ya? Iya sih. Oke. Berarti itu kesalahan saya. Berarti nanti saya kasih juga topik mengenai simple present. Kalian hanya mengulang saja sebenarnya guys. Karena ini saya bilang topiknya topik dari SMA. Tapi nggak apa-apa karena saya memang semestinya harus memberikan topik tentang itu. Nanti saya akan kasih link atau materi ke Alex. Nanti Alex yang share tentang present continuous ya Alex ya. Oke, Sir. Iya. Inilah fungsinya kalian bertanya. Jadi kalian ketika cross check, oh berarti saya yang salah. Saya minta maaf berarti kalau saya tadi bertanya kepada kalian atau anggap saja pertanyaan saya yang tadi adalah merefleksi kamu apakah masih mengingat materi di SMA. Dan ternyata masih banyak yang lupa. Thank you Mukni for reminding me. It's very helpful. Ya, ada pertanyaan lain selain Mukni? Oke guys, kalau nggak ada pertanyaan lagi, dari sini kalian melihat bahwa setiap dosen itu punya cara yang berbeda mengajar kalian. Dan ini cara saya untuk melihat apakah kalian sudah ada menangkap sedikit tentang materi dari saya. Maksud saya di sini ngapain kita belajar materi-materi yang lain, ini saja topik yang 4 yang tadi atau 3 yang tadi saya tanya kalian belum paham. Jadi mudah-mudahan kalian bisa aktif bertanya, tapi nggak tahu Alex ada grup kamu, grup khusus untuk mata pelajaran yang ada dosennya di dalam? Karena tadi 1IA17 ada grupnya dan mereka menginput saya atau memasukkan nomor saya, yang artinya ketika saya ada informasi atau ada mahasiswa di kelas saya yang mau bertanya, di grup itu saja bertanya, bukan individual. Alex, ada grupnya? Beberapa ada, Sir. Tapi untuk beberapa dosen itu dosennya minta sendiri bahwa dibuatin grup gitu, Sir. Jadi dibuatin grup untuk ada dosennya hanya untuk dosen yang minta saja. Oh, buatin grup. Saya mau bertanya ke Alex. Alex, saya tidak perlu grup, tapi kamu yang aktif. Ketika saya berikan link atau apa, kamu langsung share ke teman-teman biar nggak tertinggal. Maksud saya biar nggak kebanyakan grup di handphone kalian. Gitu ya? Baik, Sir. Ya, jadi kalaupun ada misalkan teman-teman yang mau bertanya, nomor saya kamu share aja nanti Alexander ke teman-teman. Saya bisa kamu chat kapan saja, mungkin nggak bisa langsung saya baca, tapi akan saya balas. Ya,
Nomor saya hanya nomor yang ada di Alex kok. Nanti kamu bisa share. Terima kasih teman-teman. Dan kalian mungkin ada kelas setelah saya. Thank you so much. Ini saya biasanya memberikan kalian waktu istirahat, tapi nggak apa-apa. Thank you so much for today. And I'll see you next week. Jaga kesehatan terus ya. Bye guys. Thank you. Thank you, sir. My pleasure. Thank Semangat you, terus ya. sir. Thank you, sir.